Tidar konon berasal dari kata mati dan modar. Mati, modar artinya sama, meninggal dunia. Karena memang ini bukit yang sangat angker, sangat wingit. Konon siapapun yang datang ke bukit ini akan menghadapi kematian. Ini adalah batu fosil Dari Tulungagung. dari Tulungagung. Kayu yang sudah menjadi fosil, yang sudah berusia ratusan tahun. Tentu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah mabada. Sahabat Taufik Cilacap, alhamdulillah pagi ini kita berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Bukit Tidar, bukit kecil yang berada di pusat perkotaan. Dan Bukit Tidar ini menjadi cikal bakal sejarah tanah Jawa. Tidar konon berasal dari kata mati dan modar. Mati, modar artinya sama, meninggal dunia. Karena memang ini bukit yang sangat angker, sangat wingit. Konon siapapun yang datang ke bukit ini akan menghadapi kematian. Dan di Bukit Tidar ini terdapat makam Syekh Subakir, salah satu penyebar ajaran agama Islam sebelum era Wali Songo. Karena beliau mendapatkan tugas dari Kekhalifahan Turki Utsmani untuk datang ke tanah Jawa pada kurang lebih tahun 1400-an. Dan beliau di sini di Bukit Tidar ini konon bertarung dengan salah satu danyang tanah Jawa yang sangat dikenal dengan Kiai Semar. Walaupun ada versi lain yang menyatakan bahwa Kiai Semar di dalam cerita Syekh Subakir ini tidak ada kaitannya dengan Semar di dalam pewayangan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Kiai Semar yang dimaksud adalah salah satu danyang tanah Jawa yang sakti mandraguna. Dan di Bukit Tidar ini dikalahkan oleh Syekh Subakir. Di sini terdapat makam Syekh Subakir. Makam tersebut bukan berarti tempat pemakaman, tempat jasad dari Syekh Subakir, tapi makam dalam pengertian makom, tempat di dalam istilah Jawa disebut dengan petilasan. Tempat di mana dulu Syekh Subakir pernah berada di sini, singgah di sini. Dan di atas juga terdapat makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang bukan nama orang, tetapi Kiai Sepanjang ini nama tombak yang digunakan oleh Syekh Subakir untuk berperang dengan para demit, para danyang di tanah Jawa. Yang dulu konon banyak sekali ulama-ulama yang ditugaskan untuk berdakwah di tanah Jawa ini hilang, musnah sama sekali karena berhadapan dengan danyang-danyang yang sakti mandraguna. Dan Syekh Subakir di sana di Gunung Tidar ini mengadakan perjanjian antara lain dengan danyang-danyang, dengan Kiai Semar salah satunya. Dan ada cerita, ada riwayat yang menyatakan bahwa Kiai Semar kemudian berpindah dari Gunung Tidar ke pantai selatan Pulau Jawa, tempatnya di Bukit Serandil. Di Bukit Serandil di Desa Karangbenda, Kecamatan Adibala, Kabupaten Cilacap. Dan kita kalau berkunjung ke Bukit Serandil, sebagaimana video kami sebelumnya, di sana ada makam Kiai Semar atau disebut juga dengan makam Kiai Ismoyo bersama dengan istri beliau. Di sana ada petilasannya. Jadi kita akan naik tidak jauh dari makam Syekh Subakir. Nanti ada makam Kiai Sepanjang yang panjangnya 7 meter, dan 30 menit kita akan berjalan kurang lebih ke atas menaiki tangga-tangga menuju puncak makam Syekh Subakir di Gunung Tidar. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di areal Bukit Tidar. Kita melalui jalan pintas karena jalan utama ditutup terkait PPKM di Kabupaten Magelang ini. Jalannya menanjak tinggi sekali. Dari terminal bawah ke terminal atas saja sudah menguras energi, dan kita naik ke atas
Abang baru ya. Abang ya. Sahabat Taufik, ternyata menuju tempat makam Syekh Subakir terdapat makam tokoh Tionghoa yang bernama Tan Chong Ing. Kalau melihat namanya, kelihatannya beliau dari marga Tan, sama seperti marga daripada Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau juga dari marga Tan, keturunan marga Tan, termasuk di dalamnya juga Pangeran Jinbun atau Raden Fatah juga dari marga Tan. Atau hari ini tokoh nasional, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga menyatakan dirinya keturunan Cina bermarga Tan dan bernama Tan Iming. Sehingga besar kemungkinan saya katakan, tetapi karena beberapa masyarakat yang saya tanya tadi tidak mengetahui secara pasti, tapi melihat nama yang tertera di sini, ini adalah Cina Muslim dan beliau memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman beliau. Kalau kita juga berwisata ke Srandil di Cilacap, di mana di sana terdapat makam Kiai Semar, di sana juga ada makam, sekali lagi makam bukan dalam pengertian tempat pemakaman jasad seseorang, tetapi makam dalam pengertian patilasan, tempat yang pernah disinggahi oleh tokoh tersebut di Srandil, Adipala, Cilacap. Di sana juga terdapat makam Dampu Awang, tokoh Cina yang konon Dampu Awang ini juga seorang Muslim. Kita sambil mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Tan Chong Ing ini, apakah betul beliau adalah seorang Tionghoa yang beragama Islam dari marga Tan, dan beliau yang lahir di tahun 907 ini wafat pada 1960. Tapi apapun, kita berdoa mudah-mudahan semoga arwah beliau yang di sini ini diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan perjalanan ke atas lagi. Ini tadi sudah sampai pada titik pertemuan dari jalur khusus, jalur shortcut menuju jalur normal yang biasa digunakan oleh para peziarah. Terima kasih. Setelah kita menaiki 573 anak tangga pada ketinggian 600 meter ini, kita sudah sampai di gerbang masuk di atas makam Syekh Subakir. Terdapat tulisan selamat datang di makam Syekh Subakir Gunung Tidar, dan nanti dekat dengan makam Syekh Subakir Gunung Tidar terdapat makam Kiai Sepanjang. Ada yang mengatakan Kiai Sepanjang itu nama santri dari Syekh Subakir, tapi kalau di versi yang lebih banyak beredar, Kiai Sepanjang itu adalah nama tombak yang digunakan Syekh Subakir untuk melawan para danyang-danyang, demit-demit penguasa tanah Jawa pada saat itu. Ala kulli hal, tentu kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lanjut untuk berziarah. Oke, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan naik tangga kurang lebih 40 menit, ada 573 tangga dengan ketinggian kurang lebih 600 meter, kita sudah sampai di makom Syekh Subakir. Makom dalam hal ini tentu bukan dalam pengertian tempat jenazah beliau, tetapi lebih dikenal ini sebagai petilasan atau tempat di mana dulu Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Farisi atau dikenal dengan nama Syekh Subakir, beliau berada di sini, di bagian dari puncak bukit, di puncak bukit Tidar. Mari kita akan masuk untuk berziarah ke makam beliau. Assalamualaikum ya
Waliullah Syekh Muhammad Al-Bakir Al-Farisi. Lumayan terbuat dari batu fosil belum agung. Apanya yang dari batu? Kayu. Makam pada umumnya ini bentuknya lingkaran, dan batu nisan ini menurut cerita yang disampaikan oleh Bapak Jalil di sini, ini adalah batu fosil Dari Tulungagung. dari Tulungagung, kayu yang sudah menjadi fosil, yang sudah berusia ratusan tahun. Tentu saja kalau periode beliau adalah pada kurang lebih abad ke-14, masa sebelum Majapahit sirna, sebelum Majapahit usai, karena Majapahit usai kurang lebih pada awal abad 15 sesuai dengan sengkala sirna ilang kertaning bumi. Ini walaupun bentuknya kayu, dan memang kayu, tapi sudah memfosil, dan ini diambil dari Gresik karena memang ada hubungan kekerabatan antara Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Farisi atau Syekh Subakir ini dengan Sunan Gresik. Termasuknya di dalam. Ini juga bentuk cungkupnya seperti ini, dan ini memang tidak diatapi langsung ke Karena diharapin ingin suasana bebas luas. suasananya bebas luas. Dan biasanya memang salah satu karomah dari orang dahulu itu seperti kalau kita berziarah ke makam Syekh Abdul Kahfi di Sumolaung Kebumen, itu juga tidak diatapi, karena beberapa kali mencoba ahli waris untuk membuat atap, tetapi selalu saja atapnya kabur, tidak bisa diatapi. Saya kira ini juga bagian dari karomah dari beliau Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Farisi ini. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna, antum salafuna, lakum taba' fa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya hadratir ruhi Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Farisi Syekh Subakir, antum salafuna wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah. Syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.